بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala, alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada kesempatan malam hari ini Allah perkenankan kita bersama untuk bisa kembali berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an dan bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Yang senantiasa kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat aktivitas dan perkumpulan kita dalam majelis ilmu ini menjadi satu aktivitas yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan semoga kelak di yaumil qiyamah menjadi hujjah bagi kita semua langkah kaki kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita kemudahan di dalam menggapai ilmu agama yang kita pelajari, dan ilmu yang kita dapat semoga Allah jadikan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal yaum. Kaifa halukum ya ikhwan? Alhamdulillah ta'ala antum jami'an bi khair. Insyaallah ta'ala muhadaratuna fi hadhihi lailah sanadkhulu darsan jadidan min kitabina hadza, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah. Pertemuan kita hari ini kita akan masuki pelajaran baru dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, ala wa huwa ad-darsur rabi', yaitu adalah pelajaran yang keempat. Di pertemuan sebelumnya alhamdulillah laqad intahayna minad darsi salis. Di pertemuan sebelumnya kita selesai dari pelajaran ketiga yang kesimpulannya adalah kita belajar tentang penggunaan al, kemudian kata sifat sebagai penyempurna dari satu kalimat yang kita buat. Isimnya dimulai dengan al pasti harus menjadi satu bentuk kalimat. Kemudian di akhir kita belajar tentang bahwasanya isim yang dimasuki oleh al ada yang syamsiyah dan ada yang qamariyah. Ada yang dibaca alnya kalau qamariyah, dan ada yang tidak dibaca alnya kalau seandainya huruf setelah al itu adalah huruf syamsiyah. Disimpulkan oleh penulis, huruf syamsiyah jumlahnya 14 dan qamariyah jumlahnya 14. Nah, semuanya bisa antum lihat kembali ya pada pelajaran yang telah kita bahas sebelumnya. Langsung saja silakan dibuka ikhwan, iftahu ad-darsar rabi. Silakan dibuka pelajaran yang keempat. Nah, dalam pelajaran keempat ini ada beberapa pembahasan yang terkait dengan kaidah bahasa Arab yang akan kita pelajari. Nah, di antaranya adalah kita akan belajar tentang makna dan penggunaan dari huruf jar. Apa itu kira-kira huruf jar? Jar. Nah, penyebutan huruf jar di sini, harful jar ini adalah penamaan yang dinamakan oleh para ulama nahwu dari
daerah Basrah namanya Jar. Mungkin antum pernah mendengar ada kitab yang dikenal dengan Al-Ajurumiyah. Nah, dengar Ajurumiyah, Jurumiyah. Atau antum mungkin nanti baca beberapa kitab yang antum baca kitab kaidah bahasa Arab. Nah, terkadang huruf jar ini diungkapkan dengan ungkapan yang berbeda, yaitu huruf khafad namanya. Jadi sama aja, khafad namanya. Nah, huruf jar ini punya fungsi dalam kalimat. Apa fungsinya dan apa maknanya? Nanti insya Allah akan kita bahas bersama. Kemudian diantaranya nanti dalam pelajaran keempat ini kita juga akan belajar tentang domir, kata ganti. Kemudian tentang kata tanya aina dan juga mengenal beberapa nama-nama dalam bahasa Arab. Nah, dalam nama-nama ini ternyata ada perbedaan. Ada yang menerima tanwin dan ada yang tidak menerima tanwin. Nah, seperti apa? Intinya sekarang kita akan bahas terlebih dahulu tentang huruful jar. Ya, pengenalan tentang apa? Huruful jar. Aja begini dulu ya, huruful jar. Jelaskan pada antum sekalian. Huruful jar sebagai muqaddimah bagi antum biar antum paham ya tentang pembahasan kita hari ini. Kaidah pertama yang akan kita bahas yaitu tentang apa? Huruful jar atau harful jar. Disebutkan dengan huruf. Huruf itu berarti jumlahnya lebih dari satu. Kalau harfun hurufnya satu. Kalau huruf berarti huruf-huruf. Ini bentuk jamak. Nanti insya Allah akan belajar di pelajaran 13. Huruf namanya huruf-huruf. Huruful jar gitu, huruful jar. Bihwani billah azza Allah wa yakum. Perhatikan ya, ini huruf berarti bukan kata benda, isim ataupun kata kerja dikenal dengan fi'il. Apa sih huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya majrur. Nah, istilah lagi nih, majrur. Huruf yang menjadikan isim setelahnya majrur. Nah, perhatikan dua kata ini yang menjadikan isim. Ini menunjukkan bahwasanya huruf jar ini pasti setelahnya isim. Tidak mungkin setelah huruf jar itu apa? Fi'il atau huruf lagi. Pasti setelahnya itu adalah isim. Nah, huruf jar ini menjadikan setelahnya majrur. Nah, secara bahasa jar itu adalah menarik. Kalau Anda bilang jarartu as-saburah ilayya, aku menarik nih papan tulis kepada saya. Jarrah. Itu cara bahasa. Nah, lihat adapun secara istilah huruf jar itu adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya majrur. Nah, antum tahu apa itu majrur? Majrur itu adalah satu ungkapan untuk mengungkapkan harokat kasrah. Dalam bahasa Arab kalau antum mendengar ada istilah apa namanya? Majrur. Berarti asal dari majrur itu adalah apa? Kasrah. Adapun kalau harokat akhir itu adalah dhammah, maka antum bilang namanya marfu'. Nah, ini istilah. Dengarkan istilah ini baik-baik. Kalau harokat akhirnya fathah, maka dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah mansub. Ini istilahnya mansub. Kita kenal dulu nih, belajar mengenal ini. Jadi kalau antum mendengar ada istilah majrur, maksudnya apa? Kasrah. Marfu dhammah, mansub fathah. Nah, berarti di sini antum sudah bisa punya gambaran. Huruf jar adalah huruf yang menjadikan isim setelahnya majrur. Maksudnya apa? Menjadikan isim setelahnya kasrah. Berarti kita akan belajar tentang perubahan harokat. Nah, ikhwani fillah azza Allah wa yakum jami'an, perhatikan baik-baik ya. Kita sudah belajar bahwasanya asal dari kata benda, meja, maktabun, atau orang yang mudarrisun, atau kata sifatnya kabirun dan sebagainya. Ini isim namanya kata benda. Asal dari isim itu semuanya adalah dhammah bertanwin.
tanwin. Ya, kita belajar. Maktab akhirnya bagaimana bilangnya? Maktabun. Kita sudah belajar asalnya isim itu adalah bertanwin. Kemudian kita belajar isim ini hilang tanwinnya, sebabnya kenapa? Kalau ada alif lam. Jadi alif lam ini menghilangkan tanwin pada harokat akhirnya menjadi al-maktabu. Nah, sekarang kita akan belajar perubahan harokat akhir yang asalnya dhammah berubah menjadi kasrah atau dikenal dengan istilah apa? Majrur. Nah, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Nih, dalam bahasa Arab asal isim itu dhammah, tanwin, hilang tanwinnya kalau ada al. Nah, harokat akhir pada isim ini bisa berubah jadi kasrah atau majrur istilahnya, dan bisa berubah jadi fathah atau dikenal dengan istilah mansub. Itu kalau ada sebabnya. Jadi kalau nggak ada sebabnya, udah bilang aja apa? Dhammah, marfu. Tapi kalau ada sebabnya dia berubah. Nah, sekarang kita akan belajar di antara sebab yang menjadikan kata benda ini menjadi majrur kasrah. Nah, ikhwan, isim yang asalnya dhammah ini berubah menjadi kasrah atau majrur istilahnya, sebabnya ada dua. Nah, kita belajar satu di antaranya apa? Kalau kemasukan huruful jar. Dan huruf jar ini jumlahnya ada 20. Nih, jar ada 20. Min, ila, hatta, khola, hasya'al, banyak lah. Nanti kita akan belajar satu persatu. Adapun di pelajaran keempat ini kita hanya belajar 4 huruf jar. Kemudian apa? 4 dulu, jangan banyak-banyak. Langsung 20 atau pusing. Jumlahnya ada 24 saja. Di antaranya adalah yang kan kita pelajari yang pertama fi. Ini huruf jar. Nih, fi. Artinya di atau di dalam. Kemudian ala. Artinya apa? Di atas. Kemudian min, dari. Bagus. Yang terakhir yang akan kita pelajari yang keempat, ila. Artinya apa? Oh, satu sedikit banget sama 4 kan ada 20. Sabar, nanti semakin jauh kita akan tambah lagi. Akhirnya nanti sempurna sampai 20. Kita belajar bertahap dulu. Di pelajaran 4 ini kita akan belajar 4 huruf jar ini. Fi, ala, min, ila. Ini adalah huruf jar. Fi, ala, min, ila. Saya ulang, fi, di atau di dalam, ala di atas, min dari, ila dia apa? Ke. Nah, ila artinya ke. Nah, pastikan antum sekalian, kalau seandainya isim ini kata benda maktabu, al-maktabu, masjidun, al-masjidu, baitun, al-baitu, didahului oleh salah satu dari huruf jar ini, maka pastikan isim ini berubah menjadi majrur atau apa? Kasrah. Contoh, maktabun bertanwin kan? Berarti kalau ada di dalamnya fi, di dalam meja. Benar gak kalau saya bilang ini? Fi maktabun. Salah. Yang betul apa? Masya Allah. Makanya antum bingung ya, kenapa orang bisa baca kasroh? Karena antum belajar. Kenapa? Karena ada huruf jar. Fi maktabin. Ketika ada fi berubah dhammah jadi kasroh. Ini sesuai dengan bahasanya. Jar itu kan menarik ya. Jadi menarik itu gini, dari atas ditarik ke bawah. Maka dalam hal disebutkan manjarra saubahu, ya. Barang siapa yang menarik pakaiannya di bawah mata kaki, ya, maka dia tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Jarra sebutan manjarra saubahu khuyala. Nah, di sini lihat di sini asalnya maktabun berubah jadi apa? Kasrah karena ada fi-nya. Baik, berarti kalau ada alif lamnya fi al-maktab jadi apa? Fil maktabi. Atau bilang dia kasrah karena ada huruf jar sebelumnya. Tapi kalau saya tanya kenapa yang ini bertanwin, yang ini nggak bertanwin? Itu pelajarannya. Makanya pelajaran sebelumnya itu kita bawa terus.
Antum ketinggalan pelajaran 3, nggak tahu kenapa ini bertanwin ini tidak. Nanti kemudian antum tidak akan tahu pada pelajaran-pelajaran selanjutnya. Karena dalam belajar bahasa Arab berkaitan dari sebelumnya sampai seterusnya. Antum pastikan di sini fi ini menjadikan setelahnya kasrah. Kalau tidak ada alif lam berarti bertanwin fi maktabin. Kalau ada alif lamnya berarti dibaca bagaimana? Fil maktabi. Baik, contoh lain. Enggak muat atas ya, atas saja. Baitun. Apa arti baitun? Rumah. Ada alif lamnya? Al baitu hilang. Nah sekarang dalam kalimat ini ada alanya. Berarti kalau ada ala jadi apa? Ala baitin. Sahih. Ala baitin. Berarti kalau di atas kalau ada alanya jadi apa? Alal baiti. Pastikan ya dia jadi majrur kasrah karena sebab ala. Cuma kenapa yang ini bertanwin? Karena tidak ada alif lam. Yang ini tidak bertanwin karena ada alif lamnya. Sama dengan min nanti. Min, misal contoh ini masjidun. Kalau ada min jadi apa? Min masjidin, dari masjid. Kalau misalnya ada alif lamnya al masjidu, berarti kalau ada min jadi apa? Minal masjidi. Ilah juga huruf jar, artinya ke. Berarti kalau al baitu ada ilahnya jadi apa? Ilal baiti. Masjidun ada ilahnya jadi apa? Ila masjidin. Jadi antum pahami dulu di sini. Kalau antum mendapatkan ada kata benda didahului oleh huruf jar, salah satunya 4 ini, maka pastikan huruf jar ini menjadikan isim setelahnya apa? Majrur. Oleh karena itulah ketika antum membaca misalnya dalam surat Al-Qadar, antum baca Al-Quran, baca surat Al-Qadar, inna anzalna Ufi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lanjutannya apa? Wa ma adraka ma Lailatul atau Lailati? Lailatul Qadar. Mungkin antum kritis nih bertanya, kenapa yang ini Lailati di ayat kedua kok dibaca Lailatul? Tahu sebabnya kan? Yang ayat pertama kita baca fi lailatil qadar, lailahnya kasrah karena ada apanya? Fi. Adapun ayat kedua wa ma adraka ma lailatul qadar, kenapa dibaca lailatul? Karena enggak ada huruf jarnya. Harokat asalnya adalah doma. Kalau ada yang tanya lagi, Ustaz tapi qadarnya kok kasrah juga Ustaz tapi enggak ada huruf jarnya? Ini sebab kedua yang nanti akan akan belajar di pelajaran 5. Kita baru belajar satu dulu apa? Isim itu asalnya doma berubah jadi kasrah kalau ada apanya? Huruf jar. Berarti sekarang antum perhatian kalau baca Quran. Antum baca Quran, ada huruf jar nih. Antum lihat pasti setelahnya majrur. Majrurnya dengan apa? Ya asalnya dengan kasrah. Dan tanda majrur nanti insya Allah akan kita pelajari yang lainnya. Kita akan belajar dulu tanda kasrah. Bisa dipahami sampai sini? Baik, saya ulang pelan-pelan. Kita akan belajar pertama tentang huruf jar, huruf yang menjadikan kata setelahnya majrur. Di antara huruf jar yang akan kita pelajari fi, ala, min, dan ila. Pastikan kalau ada isim didahului oleh kata ini, oleh huruf-huruf ini, maka isim tersebut berubah jadi majrur. Walaupun gundul, nanti antum akan bisa baca seolah-olah jadi gondrong. Karena antum sudah tahu rumusnya, rumusnya. Nah kita lihat contoh dari penulis hafizahullah ta'ala. Lihat ya contohnya. Misal silakan dibuka kitabnya masing-masing ya. Misal kita baca dulu sama-sama ya. Al-baitu fil baiti. Fil baiti. Perubahan al-baitu berubah jadi apa? Fil baiti. Ahsan. Lagi ikhwan. Al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Alal maktabi. Berubah kan? Maktabu jadi apa? Maktabi. Karena ada apa ya? Ada huruf jar. Al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi.
fil masjidi. Lihat lagi, masjidu doma berubah jadi kasroh majrur, ada huruf jarnya. As-sariru, As-sariru, alas-sariri. As-sariri, Sekali lagi, al-baitu fil baiti, Al-baitu fil baiti, al-masjidu fil masjidi, Al-masjidu fil masjidi, al-maktabu 'alal maktabi, Al-maktabu 'alal maktabi, as-sariru 'alas sariri. As-sariru 'alas sariri. Baik, al-baitu artinya apa? Rumah itu, jangan lupa tambahin ada itu ada ini karena ada alif lam. Fil baiti di dalam rumah itu. Cuma jangan lupa kalau sudah ada fi jadi apa? Kasroh majrur. Al masjidu artinya masjid itu. Fil masjidi di dalam masjid itu, yang itu lihat berubah dari kasroh karena ada fi-nya. Al maktabu artinya meja itu. Al maktabi di atas meja itu. As-sariru ranjang, bukan, ya, bukan kasurnya ya, ini tempat tidur. Alas-sariri di atas ranjang itu. Lihat fi artinya di dalam, ala artinya di atas, dan dua huruf jar ini menjadikan kata setelahnya majrur. Paham tuh? Paham ya, insyaallah. Baik, sekarang kita lihat contoh percakapannya. Istami'u jayyidan summa kariru hadzal qira'a. Dengarkan kemudian ikuti. Aina Muhammadun, Aina Muhammadun, huwa fil ghurfati. huwa fil ghurfati. Saya ulang. Aina Muhammadun, Aina Muhammadun, huwa fil ghurfati. huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun, Wa aina Yasirun, huwa fil hammami. huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu, Wa aina Aminatu, hiya fil matbahi. hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Ainal kitabu. Ainal kitabu, Ainal kitabu. Ainal kitabu, Huwa 'alal maktabi. huwa 'alal maktabi. Wa ainas sa'atu. Wa aina as-sa'atu, Hiya 'alas sariri. hiya 'alas sariri. Kita lagi secara cepat. Istami'u wa kariru. Aina Muhammadun, Aina Muhammadun, huwa fil ghurfati. huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun, Wa aina Yasirun, huwa fil hammami. huwa fil hammami. Wa aina Aminatu, Wa aina Aminatu, hiya fil matbahi. hiya fil matbahi. Ainal kitabu, Ainal kitabu, huwa 'alal maktabi. huwa 'alal maktabi. Wa ainas sa'atu, Wa aina as-sa'atu, hiya 'alas sariri. hiya 'alas sariri. Oke, perhatikan ya, kita akan pahami contoh dari percakapan ini. Pertama lihat, aina Muhammadun, aina. Contoh aina itu apa? Di mana? Ini kata tanya ya, aina. Jangan antum bedakan ke ain. Kalau aina, ainun jadi mata. Kayak hamzah, aina. Di mana menunjukkan menanyakan tempat ikhwan. Aina. Di mana Muhammad? Berarti menanyakan tempatnya. Aina Muhammadun. Asalnya jawabannya Muhammadun fil ghurfati. Apa di Muhammadun fil ghurfati? Muhammad di dalam kamar. Ghurfah itu artinya kamar, atau bisa artinya ruangan.
Asalnya al-ghurfatu ada fi jadi apa? Fil ghurfati. Nah, antum perhatikan, antum mendapatkan ada huwa fil ghurfati. Huwa itu artinya dia. Karena huwa itu dalam bahasa Arab istilahnya namanya domir. Apa namanya? Domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti. Dia, kamu, kalian, mereka, itu nama istilahnya domir. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Asalnya jawabannya Muhammad fil ghurfah. Kita boleh ganti dengan domir kata ganti. Nah, kata ganti yang pertama digunakan di sini adalah apa? Huwa. Huwa artinya dia, digunakan untuk muzakkar, laki-laki. Huwa fil ghurfati, dia ada di kamar, ruangan. Kemudian ditanya lagi, wa aina yasirun, wa aina, ada wa-nya apa? Dan di mana Yasir? Dia jawabannya huwa fil hammami. Dia di dalam kamar mandi, hammam. Jadi kalau antum mau izin kamar mandi, Ustaz, ilal hammam Ustaz. Boleh apa? Ilal hammam. Makanya tasdid hammam. Kalau antum tidak ditasdidkan hammimnya, hammam, maka ini artinya burung merpati. Jauh ya. Padahal semua nggak ada apanya. Tasdidnya tok. Hammam, kamar mandi. Hammam, burung merpati. Cuma nggak ada tasdidnya. Ustaz, cuma salah sedikit gak ada tasdidnya doang. Cuma masalahnya bahasa Arab berubah. Hammam, hammam, ditasdidkan ini. Nah, nanti antum akan saya dengar latihan bacanya ya. Huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Kemudian lihat, wa aina Aminatu, dan di mana Aminah. Baik ikhwan, di sini disinggung oleh penulis ya. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nama perempuan dalam bahasa Arab itu tidak diberikan tanwin. Karena kan gak ada alif lamnya kan? Asalnya itu bertanwin, cuma ada beberapa isim yang jumlahnya tidak banyak. Tidak ada alif lam, tidak bertanwin. Di antaranya ini nama perempuan. Jadi kalau nama perempuan dalam bahasa Arab tidak menerima tanwin. Aminatu, bukan Aminatu. Berarti kalau antum lihat ada nama Aisyah, Aisyatu atau Aisyatu? Aisyatu. Terus ada yang bertanya, kan gak ada alif lamnya. Kalau gak ada alif lam berarti bertanwin. Apa jawaban antum? Ya karena nama perempuan pengecualian yang beberapa dikenal dengan nanti namanya isim mamnu minas sarf, akan kita bahas nanti insyaallah. Aisyatu, karena nama perempuan makanya tidak bertanwin. Lihat, dan di mana Aminah? Jawabannya apa? Hiya fil matbahi. Pakainya apa di sini? Iya, bukan pakai huwa. Padahal artinya sama. Huwa itu dia, iya juga dia. Semua bedanya huwa untuk laki-laki. Nah, istilah lagi nih. Untuk mau tahu istilah ini, untuk kalau belajar bahasa Arab dimanapun dengan kitab apapun pasti akan mendengar istilah ini. Selang lagi ya, domir itu apa domir istilahnya? Kata ganti. Kalau huruf ya, huruf yang menjadikan isimnya maju. Ingat-ingat ya. Nah ini dari mana namanya? Isim laki-laki itu namanya apa? Muzakkar. Istilah kenal dikit-dikit ya istilah ini, muzakkar. Muzakkar itu adalah isim yang menunjukkan kepada laki-laki, isim muzakkar. Kalau perempuan maka istilahnya namanya muannas. Nah, kenal dikit-dikit ikhwan. Harus tahu ini. Muannas perempuan. Jadi untuk menyebutkan perempuan dalam bahasa Arab kita bilang muannas. Kalau laki-laki mudzakkar. Lihat di sini. Wa aina Aminah, dan di mana Aminah? Aminah muzakkar atau muannas? Muannas karena nama perempuan.
Lihat domir yang digunakan bukan lagi huwa tapi apa? Hiya. Karena hiya itu untuk perempuan atau muannas. Hiya fil matbahi. Dia di mana? Dia di dalam dapur. Matbah. Hiya fil matbahi. Saya simpulkan dulu ya. Huwa artinya apa? Huwa? Dia. Pelan-pelan nih biar atau paham. Hiya dia. Bedanya apa? Huwa untuk menggantikan muzakkar. Kalau hiya menggantikan muannas. Coba ada pertanyaannya begini. Aina Muhammad? Di mana Muhammad? Jawabannya dia di masjid. Bagaimana bahasa Arab? Huwa fil masjidi. Aina Abu Ammar? Di mana Abu Ammar? Dia di masjid. Jawabannya huwa fil masjid. Tapi kalau ada pertanyaan gini, Aina Aisyah? Di mana Aisyah? Dia di masjid. Jawabannya dia fil masjid. Aina Fatimah? Dia di masjid. Apa jawabannya? Dia fil masjid. Paham ya? Kalau muzakkar kita gunakan huwa, kalau muannas kita gunakan hiya. Baik. Kemudian lihat di sini. Ainal kitabu? Apa ainal kitabu? Di mana buku itu? Lihat pakainya. Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Kalau dalam bahasa kita dia itu adalah untuk menggantikan orang. Tapi kalau dalam bahasa Arab bisa untuk yang berakal ataupun yang tidak berakal, umum dia. Ini kan bukan orang kan, bukan yang berakal kan? Tapi bisa. Kita gunakan huwa 'alal maktabi. Ini menunjukkan Alkitab itu muzakkar. Tapi kalau sa'ah, lihat wa aina sa'atu, apa di sa'ah? Dan di mana jam itu? Hiya 'alas sariri. Dia di atas ranjang. Nah ini pakai huwa, yang di bawah pakai hiya. Ini menunjukkan bahwasannya dalam bahasa Arab laki-laki dan perempuan atau muzakkar dan muannas itu bukan hanya berkaitan dengan manusia orang saja, tapi kepada benda umum semua di sini. Ada muzakkar, ada muannas. Nah saya sampaikan pada antum sedikit tentang ini, ya. Untuk lebih jelasnya nanti insya Allah tentang ini akan antum pelajari di pelajaran 6 sedikit ya, sampaikan. Azan ya Allah wa'alaikum jami'an. Isim kata benda dalam bahasa Arab yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati ya. Ini isim. Apabila ditinjau dari jenisnya, maka setiap isim dalam bahasa Arab itu dibagi dua. Ada yang muzakkar, itu muzakkar menunjukkan laki, dan ada yang muannas, yaitu isim menunjukkan perempuan. Perhatikan ikhwan, muzakkar ini ada dua dengan hasilnya tuh. Yang pertama muzakkar hakiki, yang kedua adalah muzakkar majazi. Muannas juga demikian. Ada yang apa? Hakiki dan ada yang majazi. Nih lihat, perhatikan baik-baik untuk. Baik, laki-laki ada yang hakiki, muannas hakiki. Maksudnya secara hakikatnya antum tahu dia muannas atau muzakkar tanpa melihat tanda. Hal ini terjadi kalau seandainya isim itu menunjukkan pada orang. Contoh, Tolhatu, debatnya gitu. Muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muannas? Jawabannya adalah muzakkar. Kenapa? Karena Tolha ini nama laki-laki. Kita lihat pada hakikatnya, Tolha digunakan buat siapa? Buat nama laki-laki, walaupun ada marbutohnya, karena menunjukkan orang, menunjukkan pada nama orang, maka kita tanpa lihat tandanya. Contoh lain, Su'ad,
Muzakkar atau muannas? Muzakkar atau muannas? Jawabannya muannas. Nah, muannas karena su'at itu di dalam bahasa Arab digunakan oleh orang Arab sebagai nama perempuan. Kan nggak ada tamarrutonya kan? Kan ini berkaitan dengan orang, bukan dia ada tanda, tapi pada nama itu digunakan pada siapa. Sebaliknya, Maisarah muzakkar atau muannas? Muzakkar muannas. Jawabannya adalah muzakkar, bukan muannas. Karena di Arab Maisarah itu digunakan buat nama laki-laki, nggak ada perempuan. Atau nanti sampai salah Maisarah dikira pakai jilbab, pakai jubah. Ya Maisarah berjilbab. Kenapa? Karena kita lihat penggunaannya. Kalau nama itu bukan pada tandanya. Oh, ada tamarbuto. Tidak semua ada tamarbutonya perempuan. Bahkan sebaliknya yang tidak ada tamarbutonya bisa menjadi nama perempuan. Artinya untuk nama lihat pada hakikatnya. Antum jangan kaget di Maisarah di Arab itu buat nama laki-laki bukan perempuan. Nggak ada Maisarah. Nur juga demikian. Nur. Nah, Nur ini digunakan di Arab laki-laki muzakkar, muannas perempuan. Di Indonesia laki-laki ya berbeda. Demikian ya. Maisarah ini yang menjadi menemani Nabi berdagang. Namanya apa? Maisarah. Nah, saya ingin tekankan di sini bahwasanya untuk nama itu, nama yang hakikat antum tidak perlu melihat pada tandanya, tapi langsung lihat pada hakikatnya ini digunakan untuk siapa. Paham ya? Ini namanya hakikat. Contoh lain misalnya hamilun. Hamil artinya hamil, muzakkar atau muannas? Muannas. Karena antum tahu hamil itu nggak mungkin ada yang laki-laki hamil. Walaupun nggak tamarbuto. Ini dimaksud dengan apa namanya? Hakiki. Kalau hakiki tanpa melihat pada tandanya, antum lihat langsung pada hakikat penggunaannya. Paham ini sampai sini? Paham ya? Jadi nama nggak usah ada tanda-tanda. Adapun yang kedua itu muzakkar dan muannas majazi, yaitu adalah muzakkar dan muannas secara majaz, bukan hakikatnya, tapi diikutkan saja dia. Contohnya adalah pada benda-benda mati, qalamun, pulpen. Atau lihat pulpen laki-laki perempuan? Laki-laki. Coba tanya. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Di dalam bahasa kita ada nggak laki-laki perempuan? Nggak ada kan? Karena memang secara hakikatnya nggak bisa dilihat laki-laki perempuan. Benar? Maktabun, meja. Secara hakikat anda bisa tentukan laki-laki perempuan? Tidak. Yang tidak bisa dilihat secara hakikat berarti namanya majazi. Nah, untuk muzakkar dan muannas majazi itu butuh tanda. Paham ini? Kalau yang hakikat gak usah pakai tanda, langsung aja lihat hakikatnya siapa. Tapi yang majazi, ini contohnya benda mati ini, ya, nggak ada laki-laki perempuannya. Kita butuh tanda. Berarti nama untuk benda mati ini kalau muzakkar, muzakkarnya majazi. Kalau muannas, muannasnya majazi. Nah, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an, kita belajar satu tanda untuk yang majazi ya, menunjukkan bahwasanya dia itu muannas. Tandanya apa? Nih, kalau ada tamarrud. Jadi untuk yang majazi, kalau nggak bisa dilihat secara hakikat, laki-laki perempuan, kalau orang kelihatan hakikatnya langsung, orangnya ada. Antum kalau ada nama Zaidun, kan nggak mungkin Zaidun pakai apa? Jilbab. Hakikatnya langsung tahu apa muzakkar. Nah, tapi kalau untuk yang tidak dilihat dari hakikatnya, lihat tandanya. Untuk yang muannas yang pertama adalah ada tamarbutohnya. Tamarbutoh itu yang begini nih, atau yang bagaimana lagi? Bulat pada ininya. Tamarbutoh. Kalau tidak ada tamarbutohnya, berarti hukum yang majazinya masuk kepada mana? Muzakkar. Kalau saya tanya sama antum, apakah tanda untuk muannas hanya tamarbutoh saja pada majazi atau ada yang lainnya? Jawabannya adalah ada yang lainnya nanti di pelajaran 6. Kita hanya belajar satu dulu, jangan banyak-banyak. Kita apa? Kalau ada tamarbutohnya, maka ini namanya isim muannas. Tapi muannasnya namanya apa? Majazi. Berarti kalau antum lihat sayyaratun, mobil artinya.
Muzakkar atau muannas? Muannas. Hakiki atau majazi? Majazi. Karena atau gak bisa lihat secara hakikatnya, atau lihat ada ta marbutohnya. Lagi, haqibatun, muzakkar atau muannas? Taunya dari mana? Ada ta marbutoh. Muannasnya namanya apa? Muannas majazi. Baitun, muzakkar atau muannas? Entah, akhirnya tak. Iya, tapi bukan tak marbutoh. Paham ya? Tanya itu yang marbutoh. Kalau ini enggak, berarti dia muzakkar, namanya muzakkar majazi, bukan secara hakiki. Baik, sekarang saya bertanya sama antum. Kalau saya tanya antum, ainal qalamu, di mana pena? Dia di atas meja. Pakai huwa atau hiya? Bagaimana jawabannya? Huwa alal maktabi. Ahsantum. Lagi, hakibah, ada tamar butonnya. Ainal hakibatu, di atas meja. Apa jawabannya? Iya. Udah bilang. Iya alal maktabi. Antum tahu hiya karena dia muannas, tapi muannasnya namanya apa? Majazi. Oleh karena itulah ikhwan, ini ada syubhat ya, saya pengen syubhat. Orang-orang Nasrani itu, ya mereka pasti bahasa Arab begini kata mereka. Antum kalau baca di Al-Quran, antum baca di Al-Quran, Allah itu pakai huwa atau pakai hiya? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Huwallahu allazi, kan Allah huwa. Pakai huwa kan? Allah huwa. Dan mereka antum bilang kami, ya Tuhan kami Isa, kata dia gitu ya. Isa itu laki-laki. Tapi antum bilang Tuhan kamu laki-laki. Berarti berjenis kelamin laki-laki. Tadi dia begitu. Apa jawaban antum buat ini? Ayo, mari jawab. Allah kenapa jadi muzakkar? Jawabannya adalah muzakkar majazi. Karena antum hakikatnya tahu tidak Allah laki-laki atau perempuan? Tidak. Allah tidak mengabarkan pada kita. Kita mengenal Allah dengan penciptaannya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya Allah kabarkan. Tapi nggak ada satupun dalil menunjukkan Allah laki-laki atau. Tapi kok di Al-Quran atau di hadis pakai huwa? Karena dalam bahasa Arab untuk isim itu harus ditentukan muzakkar atau muannasnya. Berarti muzakkar di sini maksudnya adalah muzakkar majazi. Karena nggak ada tanda muannasnya. Paham tuh? Sama dengan benda ini. Kok aku bilang laki-laki? Kan hakikatnya tidak ada kan? Ya karena ini adalah secara majazi. Paham ya? Jadi masuk daripada huwa di sini, jadi antum jangan sampai kena syubhatnya nanti. Ini maksudnya dalam bahasa Arab maksudnya adalah muzakkar majazi. Sama dengan malaikat. Malaikat pakai apa? Hiya kan? Iya kan? Kok pakai hiya bukan huwa? Kenapa? Karena malaikat tulisannya ada apanya? Ada tamarbuto. Tapi kita pernah lihat kan malaikat? Nggak pernah kan? Laki-laki atau perempuan tidak disebutkan oleh Allah. Berarti hiya di sini muannas maksudnya apa nih? Muannas majazi. Paham ini ya? Jadi ini yang maksud Allah ketahui bahwasanya dalam bahasa itu muzakkar muannas nggak semuanya hakikat, tapi ada yang majazi. Kalau hakikat tanpa tanda, tapi kalau yang majazi itu yang butuh tanda karena nggak kelihatan secara hakikatnya. Bisa dipahami ini? Insyaallah. Nah ini makanya di sini kita bisa pahami. Lihat di sini, aina Muhammad, aina Aminah. Muhammad pakai huwa, Aminah pakai hiya. Karena Muhammad muzakkarnya hakiki, Aminah muannasnya hakiki. Adapun kok kitab Sa'ah juga ada huwa hiyanya sih? Jadi jawabannya apa? Karena kitab dan Sa'ah dimasukkan pada muzakkar dan muannas majazi. Jadi antum boleh menggunakan dua huwa atau hiya, tinggal antum tentukan saja ini muzakkarnya apa, hakiki atau majazi. Paham tuh? Baik, kita baca sama-sama lagi ya, insyaallah. Istami'u wa tabi'u. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasir? Wa aina Yasir? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbahi. Hiya fil matbahi. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Huwa 'alal maktabi.
huwa 'alal maktabi Wa aina as-sa'atu wa aina as-sa'atu hiya 'alas sarir. hiya 'alas sarir. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tafadhalu ya ikhwan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tafadhal ya ikhwan. Itu jamnya untuk muannas. Muannas. Kenapa dia muannas? Karena ada tambah Karena ada tamak butuh jam. Antum bisa lihat hakikatnya jam laki-laki perempuan? Berarti antum lihat langsung kepada tandanya. Paham ya? Tapi kalau nama orang Muawiyah, nama orang ada tamar butonya, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Karena antum nggak lihat tanda, tapi lihat pada penggunaannya. Muawiyah itu adalah nama laki-laki. Sebaliknya Maryamu ada tamar butonya, tapi nama orang bukan Maryam. Nama orang muzakkar atau muannas? Muannas namanya hakiki karena kita lihat secara hakikatnya bukan dengan tandanya. Paham? Berarti kalau mimsahatun muzakkar atau muannas? Ada tamar bukannya. Mimsahatun muannas. Kenapa muannas? Karena ada tamar bukan nama muannasnya muannas majazi. Berarti kalau saya sama antum, saya tanya sama antum, ainal mimsahatu, apa jawaban? Dia di atas meja. Iya alal maktabi. Kita gunakan hiya karena dia muannas secara majazi bukan hakiki. Paham Tom ya? Jadi paham ya? Masya Allah. Baik, praktek baca dulu ya, insya Allah. Absennya mana absennya? Saya bawa absen, insya Allah. Ada. Bismillah. Aina Muhammad. Dan banyak-banyak ya. Nanti nggak semuanya baca karena nanti ada soal buat antum di sini. Nah, soal buat antum. Yang nggak kebagian baca berarti baca soal. Dan jawabannya mana ya? Kemarin apa? Ada tunjuk aja nih kayaknya kalau ada. Alhamdulillah ada. Waduh, tambahan baru. Fadal iqra' lana. Baca dari aina Muhammadun. Iqra' lana dari bawah ya sekarang. Zulfian. Ghaib. Ahwi narqa. Atau qari awal. Silakan coba baca pertama. Fadal iqra' aina Muhammadun dari situ. Silakan. Di situ Nggak apa-apa, boleh. Kalau di kitab kan ini ada apa namanya? Ada harokatnya. Nanti kalau soal baca gundul, antum bacanya ke sini. Karena saya nggak tahu di buku antum ada harokatnya tidak. Ya kan? Tidak tanda ya. Fadal iqra' ya minator. Aina Muhammadun huwa fil ghurfah. Sebutkan harokatnya, nggak boleh disebutkan. Karena kalau disebutkan kaidahnya sakin taslam, sebutkan engkau akan selamat. Ya, karena fil ghurfah nggak tahu kan, ghurfatu atau ghurfati. Kalau akan sebutkan ghurfati, benar. Ghurfatu salah, harus saya bilang. Ulang lagi. Karena kita sedang belajar baca gundul nanti. Saya. Huwa fil ghurfati. Bagus terus. Wa aina yasirun. Bagus. Huwa fil hammani. Hammani. Wa fil hammami. Bagus terus. Wa aina amina. Wa aina aminatu. Hiya fil matbakhi. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Asal. Wa alal maktabi. Jamin. Wa aina sa'atu. Sa'atu. Wa aina sa'atu. Baik. Hiya ala sariri. Iya ala sariri. Hampir itu apa ini tadi? Kepleset sariri ya ada alanya. Barakallahu fiik ya ahli naqra. Terus atasnya asyamir. Ghaib asyarif hidayatullah. Ghaib aydan asusetyo. Ghaib ahsar jiwa. Fadal. Masyaallah. Fadal. Aina Muhammadun
huwa fil ghurfati. Nah. Wa aina sarirun? Ya, salir. Aku langsung salir aja, maunya kasur aja. Nah, untuk ini. Salah. Wa aina yasirun? Iya. Huwa fil hammami. Hammami. Huwa fil hammami. Hammami. Huwa fil hamami. Panjang pendeknya, ayo. Mimnya ada alifnya akhir. Hammami. Ayo. Huwa fi hammami. Fil alif lam. Kita sudah belajar dibaca alnya. Fil hammami. Nah, Huwa fil hammami. enggak hanya pendek. Ham langsung hammam. Coba lagi. Hammam. Iya, panjangin namanya hammami. Lagi. Hammami. Nah, huwa fil hammami. Lah. Huwa fil hammami. Bagus. Terus Wa lanjut. aina aminatu? Ya. Hiya fil matbahi. Hasan bagus. Terus. Aina kitabun? Aina, jangan lupa ada alif lam. Aina kitabu? Jamil. Huwa alal maktabi. Hasan. Jamil. Terus. Wa aina sa'at? Wa ainas nyasin syamsiyah pelajaran ketiga. Wa aina sa'atu? Ya. Hiya ala sariri. Sanya pendek. Hiya alas sariri. Hiya ala sariri. Iya, riri. Punya panjang. Hiya ala sariri. Nah, seperti itu. Barakallahu fiik ya Asy-Syafi'an. Mumtaz. As-Sa'id. Abu Abdul Qawi, tafadhal. Iqra. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati Nah, wa aina Yasirun huwa fil hammami jamil. wa aina Aminatu hiya fil matbakhi Jamil. aina al-kitabu huwa 'ala al-maktabi Jamil. wa aina as-saatu hiya 'ala asy-syariri. Jamil. Barakallahu fiik. Ahsan ya Abdul Qawi, masyaallah. Ahriyan. Gaib. Ahwais. Minta dua lagi, 5 orang yang baca. Pak Maman, Gaib. Pak Kadir, Gaib. Ah Mumu, hadir. Tafadhal. Hadir. Iqra ya Mumu. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbakhi aina al-kitabu huwa 'alal maktabi Masyaallah. wa aina as-sa'atu hiya 'alas sariri. Mumtaz. Barakallahu fiik. Masyaallah. Terakhir, Kak Muhammad bin Awais. Muhammad Maritan. Masyaallah. Fadal. Iqra ya Ustaz Muhammad. Masyaallah. Iqra ya akhi. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati wa aina Yasirun huwa fil hammami wa aina Aminatu hiya fil matbakhi aina al-kitabu huwa 'ala al-maktabi wa aina as-sa'atu hiya 'ala as-sariri. Masyaallah. Kalau ada yang hadir bisa badarin. Insyaallah. Barakallahu fiik. Satu lagi dan terakhir Pak Mufid, tafadhal Iqra. Karena antum di atasnya, silakan. Enggak apa-apa di buku, coba kamu mau di sana atau di buku? Ini aja silakan. Iqra ya Mufid. Aina Muhammad Muhammadun, aina Muhammadun, Aina Muhammadun huwa fil ghurfati terus wa aina Yasirun Yasirun huwa fil hammami Hammami wa fil hammami terus wa aina Aminatu terus hiya fil matbahi jamil terus ainal kitabu jamil huwa alal maktabi Masya Allah bagus akhi terus wa aina sa'atu jamil
hiya ala sariri. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Oke, kita baca sama-sama. Kemudian kita masuk latihan. Siap-siap ya. Yang belum dibaca, baca latihan. Istami'u wa karriru, dengarkan, ikuti. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun. Wa aina Yasirun. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu. Wa aina Aminatu. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Aina al-kitabu. Aina al-kitabu. Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Wa aina as-sa'atu. Wa aina as-sa'atu. Hiya 'alas sariri. Hiya 'alas sariri. Baik, sekarang kita masuk ke latihannya. Latihan yang pertama, ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawab dari soal-soal berikut ini. Soal ini terkait dengan percakapan yang kita baca. Tafadhol, saya minta tamrin awal latihan pertama akhairun. Iqra raqam 1 wa ajib an hadzal su'al. Silakan baca dan jawab soalnya. Ainal kitabu huwa fil maktabi. Disesuai dengan konteksnya. Sesuai dengan konteksnya. Nah, lihat konteksnya percakapan sebelumnya. Ulang lagi. Jawabannya ada di percakapan ya. Jawabannya ada di percakapan. Ainal kitabu. Nah, Huwa 'alal maktabi. barakallahu fik. Huwa 'alal maktabi. Sesuai dengan soalnya ya. Lihat di sini apa percakapan. Ainal kitabu. Huwa 'alal maktabi. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Tarjim ya khairun. Terjemahkan. Di mana buku itu? Ya. Buku itu di atas ya. Dia di atas meja ini. Apa maktab? Dia di atas meja. Sahih. Di mana buku itu? Huwa 'alal maktabi. Dia di atas meja. Raqam isnan. Ibrahim. Imran. Gaib. Ahmad Gumalar. Iqra raqam isnan. Tafadhol. Ajib raqam isnan. Dijawab nomor 2. Dibaca silakan. Aina Muhammadu. Muhammadu atau Muhammadun? Muhammadun. Iya, nama laki-laki ya. Ulang. Aina Muhammadun. Gimana Muhammad? Gimana Pak kira-kira? Nggak boleh ngarang ya. Jawabannya ada di percakapan. Mau di percakapan di atas dulu. Ada di percakapannya. Nggak boleh ngarang. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Asal. Masya Allah. Terjemahkan. Terjemahkan. Aina Muhammad. Di mana Muhammad? Nah. Dia fi itu di dalam. Ya. Dia di dalam kamar. Asal dia di dalam kamar. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ba'da Imam Nafrizan. Fadhal. Iqra raqam salasah. Aina sa'atu. Hiya 'ala sariri. Jamil, Masya Allah. Hiya 'ala sariri. Mumtaz ya akhi. Terjemahkan. Di mana jam itu? Dia di atas ranjang. Dia di atas ranjang. Masya Allah. Barakallahu fiik. Raqam 4. Nomor 4. Imam Muzakkir. Pak Imam Muzakkir. Aina Yasirun. Huwa fil hammami. Masya Allah. Huwa fil hammami. Terjemahkan. Di mana Yasir? Ya. Dia di kamar mandi. Barakallahu fiik. Asad. Ba'da Pak Imam ahadat. Gaib. Ada. Fadhal. Iqra raqam 5. Aina Aminatun. Aminatu enggak boleh tanwin. Aina Aminatu. Nah. Hiya fil matbakhi. Jamil, Masya Allah. Hiya fil matbakhi. Terjemahkan. Di mana Aminah? Ya.
Dia di dalam dapur. Ahsan, dia di dalam dapur. Nah ini sudah mulai nih tambah kosakata lagi. Jadi antum kalau sudah menghafal kosakata, tidaknya antum ungkapkan di rumah. Nah, walaupun campur-campur. Ya saya mau ke makbah dulu, mau ngambil makan. Apa? Ya. Anak antum nih mau ke gurfah dulu. Ya gurfah. Lama-lama nanti antum tahu ya semuanya. Ilal hamal mana mau ilal hamal dulu? Ilal hamal kan hamal. Gak apa-apa, dicampur-campur dulu, nanti lama-lama terbiasa. Baik, rekam sita, Pak Haris. Haris Kinanjar, goib ya? Mari. Ahamdan, rekam sita, fadal Ahamdan. Aminatu fil ghurfati. Ada A-nya itu, Google. Aminatu, ada A pertanyaan. Aminatu fil ghurfati. Nah, kalau ada pertanyaan A, membutuhkan jawaban apa? Naam atau la? Iya, silakan jawabannya. La. Aminatu fil matbahi. Jamillah, Aminatu fil matbah. Kalau pakai domir? Iya. La hiya fil matbahi. Itu dia jawabannya. Aminatu fil ghurfati, la hiya fil matbahi. Terjemahkan ya akhi, tafadhal. Apakah Aminah di dapur? Di dapur? Tidak, dia gurfah matbah. Dia tidak, dia di matbah. Di dalam Mana matbah? Dalam dapur. Apakah Aminah di dalam kamar? Gurfah? La hiya fil matbah. Tidak, dia di dapur. Barakallahu fiik akhi. Ba'da Ahamdan, Abah Hendin, rakam 7. Tafadhal. Iqra rakam 7. Nah, ayasiru fil matbahi. Jawabannya kalau ada A, kita butuh jawaban apa? Naam atau la. Pilihan dua itu dulu disebutkan. Silakan tak ulang lagi. Ayasiru fil matbahi. Jawabannya La. Ahsan, itu dia jawabannya. La wa fil hammami. Ahsan. Terjemahkan. Terjemah. Apakah Yasir ada di dapur? Ya. Tidak. Yasir tidak ada Hammam. Iya, tidak. Yasir ada di kamar mandi. Jamil. Rakam 8 Eka. Fadhal 8. Eka. Adanya Eko ya. Silakan Eko. Man fil ghurfa. Ghurfatu salah. Ghurfati ada fi'il. Man fil ghurfati, man itu siapa? Berarti tanya orangnya. Silakan. Jawabannya man fil ghurfati. Jawaban Muhammad. siapa? Ada di percakapan? Siapa di dalam kamar? Muhammad. Iya, pakai bahasa Arab. Jangan pakai bahasa Indonesia. Di dalam kamar Muhammad pakai bahasa Arab. Gimana? Man fil ghurfah? Fil ghurfati Muhammadun. Iya, atau boleh Muhammadun fil ghurfati. Dua-duanya boleh. Siapa di dalam kamar? Fil ghurfati Muhammad. Di dalam kamar ada Muhammad. Atau boleh Muhammadun fil ghurfati. Sama kan? Muhammad di dalam kamar. Dua-duanya boleh. Sama dalam bahasa kita. Siapa di dalam kamar? Di dalam kamar Muhammad. Atau apa? Muhammad di dalam kamar. Sama. Silakan orang kisah lanjut. Acika. Fadhal.
Wa man fil hammami. Nah, Yasirun fil hammami. Jamil. Jawab yasirun fil hammam atau boleh fil hammami yasirun. Dua-duanya boleh. Terjemahkan tafadhol Cikal. Dan di mana dan siapa di dalam kamar mandi? Nah, di dalam kamar mandi Yasir. iya, di dalam kamar mandi ada Yasir. Hasan, masya Allah. Bagas. Fadhil Bagas. Jamil. Maza'al. Apa bedanya man dengan maza? Kalau man orangnya yang ditanya. Kalau maza bendanya. Apa ya? Itu maza. Tapi yangnya jadi panjangan. Nanti beda lagi mananya. Apa ya? Kalau dipanjangkan jadi apa? Ya. Beda mana? Apa ya? Maza al maktabi. Artinya? Apa yang di atas meja? Bedakan jawabannya? Bukan itu. Di atas meja ada kitab. Mana bedanya? Enggak pakai huwa lagi. Alal maktabi. Alal maktabi al-kitabu. Atau boleh dibalik al-kitabu alal maktabi. Dua-duanya boleh. Di atas meja ada buku. Terakhir Ahadasyar 11 Alfa tafadhol. Madza 'ala as-sariri? As-sa'atu 'ala as-sariri. Jamil. Madza 'ala as-sariri? Jawab as-sa'atu 'ala as-sariri. Asal masyaallah. As-sa'atu 'ala as-sariri. Terjemahkan. Apa yang ada di atas ranjang? Nah. Wow. Jam. Jam ada di atas ranjang. Tapi ini yang di atas belum pembagian, nanti insya Allah di pertemuan berikutnya. Dari atas lagi nanti. Abu Ammar. Baik, barakallahu fikum jami'an. Nah, ini yang kita jawab tadi. Yang soal ini jawab tadi. Saya minta antum tulis lagi di kertas, ya, kemudian dikumpulkan ke saya di rekan berikutnya bersama dengan terjemahnya, ya. Baik, kita baca sama-sama soal dan jawabannya. Istami'u wa karriru. Dengarkan dan ikuti. Wahid. Ainal kitabu. Ainal kitabu. Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Isnan. Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Salasa. Aina as-sa'atu. Aina as-sa'atu. Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Arba'ah. Aina Yasirun. Aina Yasirun. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Khamsa. Aina Aminatu. Aina Aminatu. Hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Sitta. Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. La hiya fil matbakhi. La hiya fil matbakhi. Sab'ah. Ayasirun fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi. La huwa fil hammami. La huwa fil hammami. Nggak boleh ditulis, buat PR nanti di rumah buat atau murojaah. Samania. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Fil ghurfati Muhammadun. Fil ghurfati Muhammadun. Tis'ah. Wa man fil hammami. Wa man fil hammami. Fil hammami Yasirun. Fil hammami Yasirun. Ashra. Maza 'alal maktabi. Maza 'alal maktabi. 'Alal maktabi al-kitabu. 'Alal maktabi al-kitabu. Ahada 'ashar. Mada 'ala as-sariri. Mada 'ala as-sariri. 'Ala as-sariri as-sa'atu. 'Ala as-sariri as-sa'atu. Ikhwani fillah, azan Allah wa iyyakum jami'an. Pelajaran kita sampai sini dulu, baru mukadimah dan terkait dengan latihan pertama yang berkaitan dengan kaidah penggunaan huruf jar.
Insyaallah taala masih ada latihan lainnya nanti terkait dengan membaca gundur, akan saya sampaikan nanti ke antum sekalian, dan tambahan nanti tentang huruf jar yang lainnya min dan ila. Tapi sebelumnya jangan lupa biar antum murojaah di rumah, ya silakan ini PR-nya antum tulis lagi di kertas ya, dan dikasih terjemah di bawahnya dan dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Nah, kalau tidak begitu khawatirnya antum tidak murojaah ya, karena bahasa Arab itu butuh dengan murojaah. Murojaah itu mengulang dulu. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah dari pribadi, dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita dan mudahkan kita kembali bertemu di pekan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan saya berdoa pada Allah semoga antum istiqomah dan dimudahkan dalam belajar bahasa Arab. Dan ingat selalu ikhwan bahwasanya bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an, bahasa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita istiqomah dan semangat di dalam belajar ilmu tersebut, maka insyaallah taala Allah akan jadikan kegiatan kita dan semangat kita menjadi sesuatu yang bernilai pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat selalu bahwasanya lama kita semakin paham bahasa Arab, maka insya Allah kita akan semakin terbuka, pemahaman kita semakin luas dan semakin dalam terhadap ilmu agama kita. Karena sumber Al-Quran dan Sunnah itu bersumber dari apa? Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Atau membaca doa, atau membaca Quran, atau membaca hadis, semua terkait dengan bahasa Arab. Maka alangkah indahnya kalau seandainya kita bisa bahasa Arab, kita baca Quran seperti membaca Quran. Maksudnya apa? Baca Quran langsung tahu maknanya tanpa melihat terjemahnya, dan itu akan terasa lebih jelas. Atau paham bahasa Arab, atau menghafal hadis, menghafal Quran, Al-Quran, ilmu yang Allah sampaikan pada kita ada di dada antum sekalian. Di sudur, bukan berada di mana? Di sudur. Itu adalah nikmat luar biasa yang Allah kalau berikan pada kita. Mudah-mudahan semua antum bisa sampai itu semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dan kemudahan dalam belajar bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian saja dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم